Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan kita bahas dalam video ini berawal dari sebuah kisah menakutkan yang ditemukan dalam buku Perangkap Setan karya Ibnul Jauzi yang diterbitkan oleh Al-Kautsar. Kisah ini menggambarkan sejauh mana iblis dapat merusak hidup seseorang melalui tipu daya dan godaannya. Said bin Al-Musayyab, seorang tokoh ulama, pernah berkata, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merusaknya melalui perantara seorang wanita." Dengan kata lain, iblis selalu mencari cara untuk mengganggu dan mempengaruhi manusia, terutama melalui perempuan. Pengantar ini membawa kita ke dalam dunia gelap yang dihuni oleh iblis, di mana tipu daya dan godaannya dapat mengubah seorang yang teguh dalam ibadah menjadi pelaku kejahatan yang mengerikan. Melalui kisah berikutnya, kita akan mengungkap kisah ini dengan lebih mendalam, memahami bagaimana iblis berhasil merayu seorang ahli ibadah yang awalnya teguh imannya, hingga pada akhirnya merusak seluruh hidupnya. Sebelum kita memasuki perincian lebih dalam tentang kisah ini, mari kita kenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Pada suatu masa, di sebuah komunitas yang taat beragama, hidup 3 bersaudara laki-laki yang memiliki 1 saudari perempuan. Mereka adalah sosok yang tangguh dan setia dalam menjalani ajaran agama mereka. Saat datang waktunya untuk ikut dalam peperangan, mereka dihadapkan pada dilema tentang bagaimana menjaga dan melindungi saudari mereka selama mereka pergi berperang. Mereka tahu bahwa tidak akan aman bagi saudari mereka untuk tetap tinggal di rumah sendirian tanpa perlindungan. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menitipkan saudari mereka kepada seseorang yang dianggap sebagai seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Keyakinan mereka adalah bahwa saudari mereka harus tinggal di tempat tersebut dan dalam perlindungannya hingga mereka kembali dari peperangan. Dengan tekad yang bulat, mereka mendatangi sang ahli ibadah dengan permintaan mereka. Namun, awalnya sang ahli ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah dari keberadaan saudari mereka. Namun, saudara-saudara ini terus mendesak sang ahli ibadah hingga akhirnya ia mengalah. Ahli ibadah itu setuju untuk menitipkan saudari mereka, tetapi dengan satu syarat, suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai bawah biar aku. Dengan kesepakatan ini, mereka menempatkan saudari mereka di bilik yang dimaksudkan dan meninggalkannya di sana. Dengan begitu, gadis tersebut menjadi bagian dari rumah sang ahli ibadah. Inilah latar belakang awal dari kisah yang akan kita bahas lebih lanjut. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana langkah demi langkah, iblis mulai merencanakan dan melaksanakan godaannya terhadap sang ahli ibadah, mengubah hidupnya secara tragis. Dalam sehari-hari pertama, sang ahli ibadah turun dari biaranya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Ia meletakkan makanan di dekat pintu bilik gadis tersebut, kemudian kembali ke lantai atas dalam biaranya. Gadis itu pun keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang telah diletakkan oleh sang ahli ibadah. Namun, iblis cukup sabar dalam menghadapi ahli ibadah ini. Dia mulai membuatnya senang melakukan kebaikan dengan memberikan makanan kepada gadis itu. Iblis juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbesar masalah jika gadis itu keluar pada siang hari, menakut-nakuti sang ahli ibadah dengan potensi konsekuensi buruk jika ada orang lain yang melihat gadis itu berada di biaranya. Dengan cara ini, iblis mulai menambah tipu dayanya dengan menyatakan, andaikan engkau mau berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan pintunya, tentu pahalamu semakin bertambah besar. Terus-menerus, iblis membujuk sang ahli ibadah, hingga ia akhirnya mau berjalan mendekati bilik gadis tersebut, dan meletakkan makanannya di depan pintu. Ini menjadi rutinitas yang terus berlanjut selama beberapa waktu, dengan iblis terus memperdaya sang ahli ibadah. Dalam kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana iblis semakin meruncingkan godaannya, dan membawa sang ahli ibadah lebih jauh dalam perbuatan terlarang. Secara perlahan tetapi pasti, iblis mulai memanipulasi sang ahli ibadah untuk bertindak lebih dekat dan intim dengan saudari yang dititipkan di bawah perlindungannya. Iblis terus bertahan dan tidak terburu-buru dalam merencanakan jebakan bagi sang ahli ibadah. Dia menggoda sang ahli ibadah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil yang awalnya tidak berbahaya. Iblis menanjurkan agar sang ahli ibadah berbicara dan berbincang dengan gadis tersebut, dengan alasan bahwa ini adalah cara untuk menjaganya dari bahaya binatang buas. Dengan penuh tipu muslihat, iblis terus membujuk sang ahli ibadah. Ahli ibadah itu akhirnya mau berbicara dan berbincang-bincang dengan sang gadis dari lantai atas biaranya. Inilah awal dari perjalanan yang berbahaya. Setelah beberapa lama, iblis datang lagi dan memberikan saran lebih lanjut kepada sang ahli ibadah.
Kali ini iblis berkata, andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan mengajaknya berbincang-bincang denganmu, tentu hal itu akan lebih menyenangkan hatinya. Iblis terus memujuk sang ahli ibadah, dan dengan perlahan, sang ahli ibadah mau duduk di depan pintu biaranya dan berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Hubungan mereka semakin erat, dan sang ahli ibadah terlibat dalam tindakan-tindakan yang semakin mencurigakan. Perlahan tetapi pasti, iblis terus menggoda sang ahli ibadah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin berbahaya. Tahapan perkembangan hubungan antara ahli ibadah dan saudari tersebut terus berlanjut, membawa kisah ini ke arah yang semakin gelap dan tragis. Iblis berkata, andai kata saja engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbincang-bincang dengannya dan tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini tentu lebih baik bagimu. Sang ahli ibadah yang sudah terjebak dalam godaan ini, akhirnya melaksanakan anjuran iblis. Ia memasuki bilik gadis tersebut, hingga dia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya, dan perbuatan-perbuatan terlarang pun terjadi. Dengan begitu, ia menghabiskan sehari penuh bersama sang gadis di dalam biliknya. Tindakan sang ahli ibadah yang semakin memburuk adalah hasil dari pengaruh dan manipulasi iblis yang membingungkan dan menipu. Akibat dari perbuatan tawaran ini, sang gadis pun hamil. Ketika tiba saatnya, ia melahirkan seorang bayi. Iblis pun tidak berhenti di situ, ia terus mendatangi sang ahli ibadah dengan ancaman yang mengerikan. Iblis berkata, apa pendapatmu jika saudara-saudaranya datang, sementara saudari mereka telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatanmu? Apa yang hendak engkau lakukan? Tentu saja aku tak berani menjamin dirimu bahwa nama baiknya akan tercemar, atau mereka akan mencemarkan nama baikmu. Karena itu, hampirilah bayi itu, bunuhlah dia, lalu kuburkan mayatnya. Gadis itu akan merahasiakannya, karena takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya. Maka, dengan niat yang jahat dan keji, sang ahli ibadah melaksanakan perintah iblis. Ia membunuh bayi tersebut dan menguburkannya. Bahkan, ia membuat lubang tambahan dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya. Setelah tindakan keji ini selesai, sang ahli ibadah kembali ke lantai atas biaranya untuk beribadah, sementara dosa besar telah menghantuinya. Dalam kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peristiwa tragis ini terus berkembang, dan konsekuensi dari tindakan-tindakan keji yang telah dilakukan oleh sang ahli ibadah di bawah pengaruh iblis. Iblis terus mendatangi sang ahli ibadah dan memberinya anjuran tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah, jika dia mau melanjutkan tindakan yang sudah dimulai. Iblis berkata, bagaimana jika gadis itu terpaksa menceritakan yang sebenarnya? Bunuhlah gadis itu, yang dengan itu rahasiamu akan aman selamanya. Ahli ibadah, yang sudah terlanjur terjerumus dalam perbuatan terlarang ini melaksanakan anjuran iblis, yaitu membunuh dan menguburnya. Tidak berapa lama berselang, saudara sang gadis datang dari peperangan, lalu mereka mendatangi biara dan menanyakan saudari mereka. Ahli ibadah menangis, dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka seraya berkata, dia adalah seorang wanita yang paling baik, itu adalah kuburannya, lihatlah. Mereka mendatangi kuburan saudari mereka, menangis di sana sebagai bentuk kasih sayang mereka. Beberapa hari mereka menghabiskan waktu di kuburan tersebut, meratapi kepergian saudari mereka. Setelah beberapa waktu, mereka pulang ke rumah. Pada malam harinya, setan datang kepada saudara-saudara gadis tersebut melalui mimpi. Setan muncul dalam mimpi salah satu saudara yang paling tua, dan bertanya tentang nasib saudari mereka. Saudara tersebut menjawab seperti apa yang dikatakan oleh sang ahli ibadah, mengatakan bahwa saudari mereka telah meninggal, dan bagaimana dia meninggal. Namun, setan menyangkal semua itu dan berkata, ahli ibadah itu tidak berkata jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian itu telah hamil, dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian, dan menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang ditempati saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri, tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini. Setan mengulangi hal yang sama kepada dua saudara lainnya dalam mimpi mereka. Ketika mereka bangun, mereka bingung dan terkejut dengan mimpi yang mereka alami. Mereka bercerita satu sama lain tentang mimpi mereka, dan kesamaan cerita ini mengejutkan mereka. Kesamaan dalam cerita mimpi mereka, membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus mereka periksa. Meskipun mereka awalnya berpikir itu hanyalah mimpi biasa, tetapi ketegangan dan kecurigaan mereka semakin membesar. Saudara-saudara tersebut akhirnya memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tiba di bilik yang dulu ditempati oleh saudari mereka, dan memulai pencarian.
Dengan hati yang penuh kekhawatiran, mereka membuka pintu yang telah lama tertutup. Mereka mencari-cari tanda-tanda apapun yang mungkin mengungkapkan kebenaran dari mimpi yang mereka alami. Ternyata, apa yang mereka temukan adalah kenyataan yang mengerikan. Mereka menemukan kuburan saudari mereka dan anaknya di tempat yang diberitahu oleh mimpi mereka. Kini mereka tahu bahwa saudari mereka telah benar-benar hamil, melahirkan, dan kemudian dibunuh oleh sang ahli ibadah. Dalam keputusan yang sangat sulit, mereka memutuskan untuk menghadapi sang ahli ibadah dengan kebenaran yang mereka temukan. Mereka menemui ahli ibadah dan menanyakan tentang nasib saudari mereka. Dan tak ada pilihan lain bagi ahli ibadah selain mengakuinya karena godaan setan. Mereka pun menurunkan ahli ibadah dari biaranya dan siap untuk disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat di papan, setan menemuinya seraya berkata, "Tentunya engkau sudah tahu bahwa sebenarnya akulah yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu, lalu engkau membuatnya hamil, lalu engkau membunuhnya dan anaknya. Jika pada saat ini engkau tunduk kepadaku, tentu engkau akan selamat dari keadaan yang akan menimpamu ini." Maka, ahli ibadah itu menyatakan tunduk kepada setan itu. Namun kemudian, setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Karena peristiwa inilah, Allah menurunkan surah Al-Hasyr ayat 16, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob semesta alam." Sungguh benar perkataan Al-Hasan bin Sholi yang mengatakan, sesungguhnya, setan benar-benar akan membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba, untuk tujuan membuka satu pintu keburukan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.